Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Almide. Di video kali ini kita akan bikin sebuah halaman website personal atau portofolio yang mana bisa kalian gunakan nanti untuk website pribadi kalian atau website personal kalian. Jadi di sini kita akan bikin menggunakan HTML, CSS, JavaScript dan juga dengan bantuan Bootstrap untuk memperbagus tampilannya biar kerjaan kita atau kita bikin website itu sangat-sangat cepat lah gitu. Oke, jadi di sini ada header ya, kita nyebutnya di sini header, ada headingnya dan juga ada buttonnya. Jadi di atas juga ada navigasi bar, about me, my service, portfolio dan juga contact me. Kalau di sini udah bisa diklik sih, kayak my service, portfolio dan juga contact me-nya bisa diklik, dia akan mengarah ke bawah gitulah. Lalu contact me juga dia mengarah ke bawah. Jadi komponen-komponennya ini ya sederhana, tapi di sini komponennya itu sangat penting gitu kalau kita bikin website portofolio. Yang pertama kita perkenalkan dulu siapa kita. Lalu di sini ada tombol CTA untuk ya biar klien atau user itu ke-trigger lah untuk ngeklik button ini gitu. Nanti kita bahas ini. Oke, lalu ada service gitu. Apa aja yang bisa kita lakukan ya kayak web development, mobile development atau juga bisa SEO atau nanti juga bisa kalian isi-isi sendiri sesuai dengan punya kalian masing-masing. Lalu di bawahnya juga ada portofolio. Nah, di sini sebenarnya bisa diklik ya. Di sini ada sebenarnya ini anchor atau gitu atau link. Nah, tapi di sini aku dia mengarah ke pagar ya. Jadi gak bisa diklik. Bukan gak bisa diklik, gak mengarah kemana-mana. Oke, di bawahnya yang terakhir ada form. Nah, di form ini kita bisa mengisi sesuai apa yang kita bukan mau ya sesuai dengan form inputnya ya kayak di sini Yunus Almeida gitu misalkan, lalu pesannya, halo, saya ingin membuat sebuah website personal. Nah, lalu di sini dia bisa klik ya, bisa send lah, bisa send pesannya dan dia mengarah ke WhatsApp sesuai dengan apa yang diketik barusan. Halo, nama saya Yunus Almeida. Halo, saya ingin membuat sebuah website personal sesuai dengan apa yang diketikkan di sini. Oke, lalu thank you atau apalah gitu, copyright atau nama kalian lah nanti. Oke, di atas kita sudah cukup lengkap ya. Dan ini juga responsif nih teman-teman. Aku pakai bantuan apa tuh tadi? Bootstrap. Nah, ini juga bisa diklik, misalkan my portfolio dan lain sebagainya. Nah, di sini udah sangat-sangat responsif. Nah, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mulai untuk ngoding. Oke, pertama-tama kita download terlebih dahulu Bootstrap dan juga iconnya. Karena di sini kita bisa lihat ya, di sini ada icon untuk um, my service-nya ya, dan di bawah nggak ada sih sebenarnya. Cuman tiga ini doang gitu. Oke, kita akan download icon dan juga Bootstrap-nya tersebut. Nah, kita ke getbootstrap.com, lalu read dokumentasi atau langsung aja ke download di sini. Nah, mana yang kalian download? Yang kalian download ya yang ini aja, biar lebih enak ya. Satu file, bukan satu file, melainkan yang di-compile lah gitu. Silahkan di-download dan downloadannya udah kelar tuh. Serta di sini aku pakai box icon. Aku pakai box icon untuk icon-iconnya. Oke, kalian bisa download di sini dan di situ sudah diarahkan sih sebenarnya gimana cara downloadnya. Atau bisa kalian gunain CDN ya, seperti ini. Nah, impor tapi ininya ya, kelemahan kita pakai ini adalah kita harus online gitu. Kalau nggak online dia bakalan nggak terdetek tuh iconnya gitu. Tapi mending kita download aja gitu. Downloadnya ya gampang banget teman-teman. Silakan kalian klik, lalu kalau misalkan muncul seperti ini,
kalian nggak perlu bayar, kalian ketik nol aja gitu ya, I want this gitu. Lalu infokan nama kalian atau emailnya diinfokan, lalu bakalan muncul downloadannya gitu. Oke, kalau udah terdownload, udah bisa tuh kita lanjut ke projectnya teman-teman. Oke, untuk memulai projectnya kita buka file Explorer terlebih dahulu, lalu kita cari ya, atau kita letakkan di mana tuh project kita gitu, misalkan freelance atau learn atau terserah kalian. Jadi di sini aku pakai yang learn aja gitu ya. Nah di sini aku klik kanan lalu bikin baru folder portfolio website seperti ini. Lalu kalau misalkan kalian Windows 11 ya, kalian bisa klik kanan open in terminal atau tampilkan opsi lainnya. Di sini ada open with code. Biasanya juga kalau kalian udah install Visual Studio Code ya, kalian udah ada tuh walaupun bukan Windows 10, walaupun bukan Windows 11 maksudku. Windows 10 juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan kalian ribet mas gitu, mending buka aja Visual Studio Code kalian, new window gitu ya. Nah, seperti ini udah terbuka, lalu kalian buka lagi foldernya, folder barusan itu, dan kalian drag ke sini gitu. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita bikin apa ya namanya, HTML, CSS ya, bikin file-filenya lah. Kita klik yang ini, namanya adalah index.html untuk memulai HTML-nya. Lalu kita bikin juga style.css. Untuk JavaScript-nya aku pakai yang di index aja, jadi nggak perlu bikin file JavaScript ya. Nanti kita ada JavaScript-nya untuk apa? Untuk yang ini. Nah, untuk yang ini dia bakalan ada JavaScript-nya nanti. Oke, lalu setelah itu kita bikin folder lagi namanya vendors gitu. Di dalam vendors ini kita bikin folder ya, namanya itu box icons. Nah, lalu klik kanan lagi yang di vendors ya, yang ini. Lalu kita bikin folder lagi namanya Bootstrap. Tuh. Oke, udah yang ini kita tinggal kopikan Bootstrap kita yang udah kita download tadi di sini gitu. Oke, jadi di sini ada di unduhan ya. Bootstrap, silakan kalian klik kanan lalu diekstrak. Karena aku sudah mengekstraknya, jadi aku letakkan biasanya itu di web starter gitu. Oke, munculnya seperti ini teman-teman, Bootstrap. Wah, di sini aku pakai yang Alpha 3. Oh, sama ya. Oke, kalian pilih semuanya juga nggak masalah, atau biasanya aku kalau cuman project-project sederhana ya, aku cuman pakai yang bootstrap.min ini doang gitu. Silakan kalian tarik ke Bootstrap. Usahain nariknya itu ke Bootstrap, teman-teman. Oke, lalu di sini akan muncul tuh. Oke, lalu kembali kita ke JS. Nah, di sini kita akan pakai yang Bootstrap bundle, bootstrap-bundle.min. Nah, tarik lagi ke Bootstrap gitu. Oke, jadi untuk yang Bootstrap udah kelar. Sekarang kita ke box icons. Aku pakai box icon 2.1.4 ya. Oke, silakan kalian pilih semuanya. Kalau yang ini ya pilih semuanya, bukan CSS doang yang di copy, karena dia CSS-nya itu bakalan ngambil di font sama SVG nantinya. Jadi mengimport-import gitu lah. Nah, makanya klik semuanya atau pilih semuanya, kita tarik ke box icons. Oke, di sini dia akan mengcopy teman-teman. Oke, di sini aku bakalan close dulu semuanya. Kita mulai dari index.html. Oke, untuk bikin struktur HTML itu gampang banget, tinggal ya diginin doang. Lalu enter gitu. Oke, di sini teman-teman, kita bakalan panggil semua apa ya namanya? Semua vendor-vendor ini sama style.css ini kita panggil di index.html. Tapi sebelum itu di title-nya kita akan ganti menjadi misalkan Yunus Almida atau nama kalian, portfolio website. Lalu di bawahnya title ini kita bikin link titik dua CSS. Nah, hrefnya mengarah ke vendors,
Bootstrap, lalu bootstrap.min.css. Lalu kalian tekan Shift Alt bawah untuk mengcopy atau duplicate ke bawah. Kita panggil yang vendors lagi, lalu box icons kita pilih CSS, lalu box icon.min.css. Oke, seperti itu. Lalu kita ketikkan link CSS lagi seperti ini. Nah, udah biarin seperti itu karena kita akan manggil style.css yang mana style.css ini berada di barengan tuh sama di index.html. Jadi nggak perlu ada vendors atau nggak perlu mengarah ke folder yang lain gitu. Lalu di sini kita akan panggil ininya bootstrap.bundle.min.js. Ribet ya manggilnya, bukan manggilnya, penyebutan namanya. Nah, tapi di sini kita nggak akan pakai link karena dia JavaScript. Nah, JavaScript itu dipanggilnya pakai script. Gini, pilih yang src teman-teman. Oke, kita panggil yang vendors, lalu box icons, lalu bootstrap.bundle.min.js. Oke, seperti ini untuk struktur kodenya. Oke, jadi sebelum aku lanjut ke codingannya, melanjutkan codingannya maksudku, di sini aku bakalan menginfokan terlebih dahulu ekstensi-ekstensi apa aja yang aku gunakan biar sama tuh kayak kalian ya. Biar kalian sama dengan punyaku gitu maksudku. Oke, jadi kalian bisa ke extension sini. Nah, apa aja yang aku pakai? Yang pertama khusus project ini ya teman-teman ya, yaitu auto close tag, auto rename, lalu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalian bisa cari ya di sini ya. Lalu live server dan ini white apa tuh? HTML, CSS snippet kalau nggak salah. Oh yang ini. HTML, CSS support. Nah, jadi dia bakalan memanggil ininya. Maksudnya HTML CSS-nya itu ya dipanggil CSS-nya kayak ini misalkan div kelas gitu, lalu BG apa gitu. Nah kayak gini, jadi udah ada pilihan dari yang kita panggil tadi bootstrap.min, BG nya udah ada apa aja di bootstrap gitu, jadi dimudahkan banget sama extension itu gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Apa aja, oh ya, prettier juga teman-teman, sorry. Jadi di sini aku juga pakai namanya prettier yang ini untuk merapikan codingan teman-teman. Jadi kalau misalkan codinganku seperti ini, lalu aku save, dia bakalan rapi sendiri. Aku pakai yang namanya Prettier gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah install Prettier tapi masih belum rapi, silakan kalian klik kanan. Lalu di situ bakalan ada format dokumen atau kalian tekan Shift Alt F gitu. Nah, di situ bakalan ada pilihan, kalian pilih Prettier. Berhubung punya aku kan udah pakai Prettier, ya pastinya udah gak ada pilihannya gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut untuk ngoding. Nah, kita ngodingnya dimulai dari mana dulu nih? Nav. Jadi kita ngodingnya dimulai dari yang atas ini teman-teman ya. Oke, jadi sebelum itu kita ke getbootstrap.com ya. Getbootstrap ini kita navigasi barnya itu pakai punyanya Bootstrap. Kita search di sini yaitu navbar. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Di copy aja atau kalian boleh ngikutin aku lebih sederhana gitu ya. Kalau di sini kayak terlalu banyak ya codingannya, tapi em, aku ringkas saja untuk codingan. Lumayan hafal nih untuk yang navbar teman-teman. Oke, tapi intinya sama aja. Aku juga ngambil komponen-komponen yang dari navbar ini teman-teman. Tapi aku cuman ya kayak misalkan ID yang ini aku ganti menjadi apa gitu nantinya. Nggak navbar support konten. Jadi kan kebanyakan tuh ininya codingannya gitu namanya. Oke, jadi di sini oh sebelum itu karena kita pakainya itu dark mode gitu ya. Kita di body ini kita kasih kelas dulu bg dark gitu. Oke, seperti itu. Lalu kita tulis itu nav titik navbar titik lagi navbar expand lg. Nah, titik lagi bg dark titik lagi py3. Nah,
Jadi navbar expand LG ini adalah ininya teman-teman. Udah khusus tuh, bukan khusus, udah kayak paten nih, navbar expand LG BG gitu. Jadi ada BG, di sini aku ganti BG-nya menjadi BG dark gitu. Lalu PJ ini adalah padding atas bawah gitu. Sebanyak 3. Lalu karena kita pakai dark mode di sini, kita tulis lagi data BS theme dark theme atau tema lah gitu. Oke, lalu di sini kita tulis container dan A titik navbar brand. Lalu FW semi bold biar dia bold lah gitu ininya, teksnya. Hrefnya titik aja. Nah, di sini kita ganti menjadi Yunus Almeida. Lalu di bawahnya kita tulis buttonnya, button. Lalu kelasnya itu adalah navbar toggler, gitu. Lalu kita tambahkan atribut lagi yaitu type button serta data bs toggle. Data bs toggle-nya value-nya adalah toggle. Lalu data bs target pagar maksudku, toggle menu. Nah, lalu di dalamnya, di dalam button itu, dia kita isi dengan span gitu ya, navbar toggler icon. Nah, jadi button ini fungsinya nanti pas dia tampilan mobile gitu, seperti ini, klik kanan inspeksi. Nah, jadi dia akan muncul pas dia tuh tampilan mobile teman-teman. Yang ini dia adalah button navbar toggler gitu. Jadi dia bisa diklik gitu, dikliknya itu sesuai nanti sama menunya itu apa gitu. Oke, lalu setelah itu kita ke bawahnya gitu ya. Kita ketikkan yaitu collapse gini, titik lagi navbar collapse. Lalu kita pagar gini ya. Pagar ini adalah ID gitu. Jadi gampangannya nulisnya tuh ID gini dengan pagar, lalu diisi dengan nama yang sama dengan yang di database targetnya, yaitu toggle menu. Nah, kalau nggak gini teman-teman ya, kalau ini nggak sama, itu nggak bakalan bisa diklik tuh di sini, nggak bakalan muncul nih menu-menunya gitu loh. Jadi kita samain gitu, biar dia tuh bisa terklik lah gitu intinya. Oke, lalu sorry ya. Jadi bentar. Ini div apa UL? Oh, UL ternyata. Kalau kita lihat di sini di navbar, setelah div kelas collapse dia UL gitu. Nah, teman-teman bisa ini juga sih, bisa copy atau apapun lah terserah kalian, atau ngikutin aku juga nggak apa-apa ini. Nah, kalau ngikutin aku seperti kataku tadi ya lebih dikit lah codingannya, nggak terlalu banyak kayak yang dicontoh gitu. Oke, lalu di bawahnya ini kita tulis UL ya. UL dengan kelas navbar nav, lalu titik lagi ms auto. Nah, lalu udah sih kayak gini aja. Kalau di contohnya di Bootstrap itu ya, dia tuh ada MB2, MBLG0 gini. Dia tuh untuk margin bottom. Margin bottomnya itu pas di mobile itu 2. Kalau di large atau tampilan laptop itu dia 0 gitu. Nah, itu artinya lah gitu, teman-teman. Oke, lalu di sini setelah OL pastinya ada LI. Nah, kelasnya itu adalah nav item. Lalu ada A, kelasnya adalah nav link ini. Nah, untuk href-nya itu kita ke about us gitu, about me. About me. Nah, namanya itu adalah about me gitu. Oke, lalu setelah itu teman-teman ya, kita copy yang ini. Usahain kalian udah ngeblok lah LI, ketemu LI yang ini. Lalu bukan Ctrl C melainkan Shift ALT bawah
sebanyak berapa tuh menunya. Ada berapa? Ada 4 kayaknya ya menunya. Satu, 2, 3, 4. Jadi ada My Service, Portfolio, dan juga Contact Me. Kita tulis About Me, My Service, lalu apa? My Portfolio, sama Contact Me. Nah, jangan lupa ya juga di Ahrefs-nya ini diganti menjadi hmm, Service Section mungkin. Lalu di sini Portfolio Section, dan di bawahnya adalah Contact Me gitu. Contact Me. Udah kelar nih untuk yang navbar, sesimpel itu untuk yang navbarnya. Gimana cara ngelihatnya mas gitu? Oke, jadi kan kita tadi aku udah ngasih tahu tuh kalau kalian kudu install kudu kui apa harus install live server. Jadi ini yang harus kalian install. Lalu kalau kalian udah install live server ini, dia akan ada go live di bawah sini gitu. Silakan kalian klik. Nah, bedanya apa mas sama kita ngebuka filenya langsung. Nah, jadi kalau misalkan tuh ya, misalkan kita pakai apa tuh namanya? Kita ngeklik foldernya langsung lah atau filenya langsung. Kalau kita ngubah-ngubah gitu ya. Misalkan kayak gini. Aku giniin dulu ya. Nah, misalkan kita ngubah-ngubah sesuatu, misalkan di sini aku ubah menjadi Yunus doang. Kalau kita save dan kalau kita pakainya itu ngeklik langsung filenya, dia nggak akan langsung terganti atau nggak langsung berubah gitu. Tapi kalau kita udah save di sini gitu ya, kita pakai ini, kita pakai live server. Ketika kita save, dia nggak perlu kita reload gitu. Nah di sini udah terganti menjadi Yunus, misalkan Almida gitu. Kita save, dia langsung reload sendiri gitu. Itu untungnya gitu. Biar gak terlalu banyak waktu yang terbuang lah gitu teman-teman. Oke, lalu setelah itu kita collapse dulu lah yang ini ya. Collapse dulu yang ini. Kita ganti, bukan ganti, kita teruskan codingannya di bagian header. Nah, kita pakai section gini dan kita tulis header section. Kita pagar ya, pagarnya itu ID gitu maksudku. ID-nya adalah header section juga. Nah, lalu titik container. Lalu setelah itu apa tuh? Row. Jadi di sini ya. Bentar. Nah, jadi kan ini Hello I'm front end developer ini dia kan nggak width-nya itu nggak 100% ke sini gitu kan. Nggak 100% ke bawah lah atau ke samping lah gitu. Sama dengan halnya ini. Dia kan cuman satu ini doang gitu. Jadi yang ininya kosong gitu loh. Nah, itu pakai row teman-teman. Jadi kolom, kita pakai kolom row, lalu call MD 10 misalkan. Nah, di sini kita tulis H1 header title. Nah, setelah itu ya udah kita tulis isinya gitu. Hello, I am, misalkan di sini BR ya. BR itu ganti baris. Lalu front end developer. Kita save ya, lalu kita lihat hasilnya. Oke, bentar. Ini ketutup soalnya dia warnanya hitam tuh seharusnya. Nah, makanya di sini kita ganti menjadi teks, bukan ganti. Kita tambahkan menjadi teks white, lalu FW-nya normal gitu ya. Lalu MB-nya 2. MB itu maksudnya margin bottom. Kalau FW ini font weight. Nah, tuh udah ada nih gitu. Kita edit di CSS-nya, teman-teman. Oke, lalu setelah itu ya, di bawahnya H1, jadi dia ada bukan di bawahnya H1, melainkan di bawahnya div call MD10. Kita tulis call MD, misalkan call MD6 lah gitu, lalu P MB4, lalu teksnya secondary gini, dan tulisannya adalah, bentar aku copy ya dari dari notepad. Jadi teman-teman di sini bisa ngisi
tentang kalian tuh siapa gitu. Misalkan di sini kalian bisa nyontoh ini juga sih. Oke, udah sih untuk yang ini. Nah, hello, I'm front end developer dan udah tinggal kita isi buttonnya di bawahnya P. Dia A ya, A titik BTN, BTN apa dah ya, primary misalkan, PY3, PX4, PX5 aja. Oke, lalu roundednya 0. Rounded itu maksudnya nggak cekung, sorry, nggak ini, nggak tar lagi ini aku hapus dulu biar kalian ngerti lah gitu itu untuk apa. Lalu kontak me di sini, pagar kontak me biar dia ke bawah gitu menyesuaikan ID dari kontak barusan, bukan barusan, nanti kita bikin. Oke, di sini kita isi menjadi hubungi saya. Oke, lalu di sini kita lihat, nah seperti ini teman-teman. Loh mas, ini kok nggak merah seperti yang dicontoh. Nah, nanti gitu ya. Nanti merahnya kita isi di CSS. Dan sekarang kita main CSS-nya. Oke, kita buka style.css ya teman-teman. Di sini masih kosong. Nah, untuk mempermudah kita untuk bukan mempermudah ya. Iya sih, mempermudah kita ke depannya. Jadi aku ngasih nama sendiri mungkin penamaan istilah ini ya di programmer-programmer lain tuh beda. Tapi kataku itu adalah global CSS gitu. Jadi kita bikin global CSS dulu yaitu bintang gitu ya. Marginnya adalah 0, paddingnya 0 dan box sizingnya sorry, sizing border box gitu. Jadi marginnya 0 kalau di semua ini bintang ini adalah semua elemen di HTML itu ini gitu. Semuanya marginnya 0, paddingnya 0 dan lain sebagainya gitu. Lalu di IMG gitu ya. IMG max width-nya adalah 100% gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah ngoding ini, ngoding web ya, ngoding CSS juga, yang mana studi kasusnya itu adalah menginputkan gambar gitu. Dan besar kemungkinan kalau kita nggak menggunakan max width 100% untuk image ini, gambarnya akan besar banget gitu teman-teman. Besar melebihi size atau width dari project kita atau websitenya. Makanya kita perlu pakai ini gitu. Perlu pakai max width 100% gitu lah. Oke, mungkin teman-teman sekarang masih belum menyadari ini untuk apa, tapi boleh kalian komen dulu yang ini seperti ini. Nanti kalau misalkan udah input gambar, bisa kalian rasakan sendiri gitu, apa perbedaannya. Nanti mungkin aku praktekkan juga. Oke, lalu di sini di bawahnya kita tulis BTN primary. Background colornya itu adalah berapa ya? Merah itu berapa? FF4 FF4 B 57 kalau nggak salah. Oke, benar merah. Lalu border colornya juga sama tuh kayak di atasnya. Oke, seperti itu. Dan udah kita mungkin lihat tuh hasilnya. Nah, udah merah nih. Nah, ini kan ada radiusnya tuh di sini. Nah, sedangkan di contohnya enggak. Nah, kita akan ubah itu menjadi enggak ada radiusnya, enggak ada cekungannya gitu. Menjadi rounded 0 gini. Kalau kita lihat tuh di sini sekarang udah enggak ada ya kotak banget tuh intinya. Oke, lalu setelah itu kita edit yang bagian hover, btn primary titik 2 hover, background colornya itu ganti kayak gini juga tapi kita arahin ya dan kita pertebal lah gitu ininya merahnya. Nah, background color lalu border colornya juga sama, border colornya itu yang ini gitu ya sama tuh atasnya. Nah kalau misalkan udah gitu pas kita arahin agak gelap tuh gitu teman-teman ya. Nah gitu.
Oke, lalu kita akan edit yang bagian "Hi, I am a front-end developer" itu di bagian bawahnya, teman-teman. Oke, di sini, di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah itu kita tulis section ya, karena di sini kan dimulainya dari section. Di sini, section. Nah, section itu kita kasih padding 100 pixel 0. Jadi atas bawah itu 100 pixel, kanan kirinya 0. Itu biar apa? Biar menjauh tuh dari atas, gitu ya. Lalu di bawahnya kita section gini, lalu header section gitu, atau header section langsung juga nggak masalah. Font size-nya itu berapa ya? 100 kali 100 pixel. Oke, udah kayak gini. White. Kok malah nggak berfungsi header section? Di sini apa emangnya? Header title, header title bukan header section. Header section yang ini nih. Header title. Oke, oke kayak gini. Lalu kita edit yang bagian sini, kurang terang lah gitu. Oke, jadi kita ke atas ya biar rapi. Jadi di sini kita tulis teks secondary-nya itu colornya adalah, bentar, colornya tuh berapa ya? Colornya itu DE. DE. Nah, kayak gini. Oh, karena teks secondary itu ya, teman-teman ya. Teks secondary ini dia tuh dari ini, dari Bootstrap tuh awalnya. Nah, aku ganti menjadi DE. Nah, tapi karena dia udah bawaannya Bootstrap, jadi kita nggak bisa tuh ganti. Nah, kita bisa gantinya itu saat kita tambahkan importan. Jadi ini lebih penting tuh daripada yang punyanya Bootstrap gitu tuh katanya. Nah, ini udah jadi lebih terang gitu teman-teman. Oke, kayak gitu untuk yang headernya. Nah, kita juga akan tambahkan yang bagian ini di headernya, di mobile view-nya atau responsive-nya gitu. Kalau misalkan kita lihat ya, inspeksi di sini. Nah, pas dia di tampilan mobile, dia tuh tetap gede banget nih, besar banget nih teman-teman ya. Nah, agar nggak gitu kejadiannya itu, kita tambahkan responsive gitu. Kita tulis add media screen and max width 768 pixel. Ini opsional ya. Jadi 768 itu aku ngikutin ukuran tablet gitu. Pas kalian lihat di sini ukurannya 768 tuh di tengah-tengah tuh kan. Nah, di sini kan ada nih Mobile S 320. Kalau Mobile M 375, 425. Nah, kalau tablet ini 768. Jadi aku ngubahnya itu pas ukuran tablet ke bawah, dia tuh kayak gini gitu di sini. Nah, jadi sectionnya itu padding 50 pixel 0 gitu. Lalu section lagi header title. Nah, font size-nya itu 52 misalkan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kayak gini. Jadi pas dia ukuran tablet atau mobile ya, tablet ke bawah, dia tuh kecil kayak gini. Tapi kalau dia ukuran 768 ke atas, kayak gini. Nah, dia gede tuh, besar. Gitu, teman-teman. Nah, oke ya. Jadi udah rapih nih website kita. Nah, sekarang kita tambahkan di bawahnya. Tapi sebelum itu ya, kalau kita perhatikan di sini, dia tuh warna backgroundnya itu agak biru begitu ya. Nah, makanya kita ganti tuh sekarang. Di sini kan BG Dark tuh. Nah, kelasnya BG Dark. BG Dark ini itu bawaan Bootstrap dan dia tuh warnanya tuh kayak ini gitu. Kayak yang white ya. Nah, warnanya tuh kayak ini, gelap. Em, apa tuh namanya? Hitam gitu ya. Nah, kita akan ganti punyanya kita sendiri. Nah, caranya tuh gimana? Caranya kita tulis lagi di bawahnya teks secondary ini, BG dark. Background colornya itu adalah 23 25 3A. 23 25 3A.
kita tambahkan pagar di atasnya, di depannya. Lalu kita tambahkan important. Nah, biar itu yang ini dulu tuh yang dijalankan daripada punyanya Bootstrap sendiri. Oke, kayak gini untuk yang sekarang udah sama persis tuh. Nah, sama persis. Lalu kita ngoding yang bagian bawahnya, yaitu bagian my service. Tapi sebelum itu kita edit yang bagian ini dulu. Kita tambahkan dulu ya. Sekalian kita kan ada di style.css nih. Nah, kita isi menjadi section, lalu titik section title. Gitu. Bedanya itu ya, kalau header title ini ya khusus untuk headernya doang, karena dia tuh gede banget atau besar banget gitu. Tapi kalau dia di ukuran atau di bawahnya gitu ya, yang ini my service, terus portofolio serta hubungi saya ini, dia itu beda lagi, bukan header section, melainkan section title tuh kita bikin sekarang. Font size-nya adalah berapa ya? 52 deh. 52 pixel. Lalu di ukuran tablet ke bawah kita tulis juga section title. Font size-nya itu misalkan 42 deh ya. 42 pixel gitu. Oke, sekarang tuh nggak ngaruh apa-apa tuh. Nah, karena kita masih belum bikin HTML-nya kan. HTML-nya. Kita bikin tuh sekarang HTML-nya. Kita collapse dulu yang section. Kita tulis di sini section apa? Service section. Lalu ID-nya tuh sama, service section juga. Kayak gitu. Lalu titik lagi container, lalu P MB0 titik lagi text second dari gitu. Oke, MB0 itu margin bottomnya tuh nggak ada, atau MB-nya 0 ya, margin bottom itu nggak ada gitu, 0. Jadinya kita pakai MB0 gini. Lalu text secondary, secondary itu ya kayak yang tadi kita bikin, text secondary yang ini. Jadi colornya itu dia DE gitu. Oke. Lalu di sini kita tulis service. Di bawahnya kita tulis H2 gitu ya. Section title gitu. Titik lagi text white. Biar teksnya itu ya putih gitu teman-teman. Oke. Bukan putih ya ternyata ya. Melainkan ini merah tuh. Kita tulis teks primary. Ntar lagi kita bikin biar merah. Kalau teks primary bawaannya Bootstrap itu, dia itu bakalan biru teman-teman. Oke, lalu MB-nya 4. Kita tulis di sini my service gitu. Kalau kita lihat tuh di sini, nah dia tuh biru tuh kan ya. Nggak bagus lah kalau biru. Nah, sekarang kita tulis di sini di bawahnya teks secondary, teks primary. Colornya itu adalah yang FF4B57 yang ini. Lalu dikasih important. Oke, di sini dia akan merah gitu. Oke, lalu di sini di bawahnya H2 ini kita tulis raw. Raw itu grid teman-teman di ini di CSS biasa. Raw lalu call MD4. Lalu titik card, titik lagi BG dark ALT tapi kita bikin ntar lagi untuk warna latarnya. Lalu bordernya 0, MB3 gitu. Margin bottomnya 3. Nah, lalu card titik lagi card body. Body gini. Lalu P3, lalu PMD5 gitu. Ini maksudnya apa, Mas? P3 itu padding 3 gitu. 3 itu biasanya di Bootstrap itu antara 20-an lah, 20-an pixel gitu. Lalu PMD, jadi pas dia di tampilan mobile itu paddingnya itu 20-an pixel gitu. Tapi kalau dia pas MD ke atas, middle ke atas 90-an gitu ya. 100 sorry 900-an kayak gini kan. Kalau kita klik di sini. Nah, pas dia di ukuran 900-an. Nah, 900 berapa? 990-an lah. Nah, 990-an itu dia bakalan P-nya itu udah ganti menjadi 5 gitu, teman-teman. Nah, paddingnya gitu maksudku. Oke, lalu di sini kita tulis lagi I ya, BX
BX Globe FS1, lalu teks primary. Oke, jadi BX ini dia tuh bawaannya box icon, jadi disingkat BX gitu. Lalu BX lagi Globe. Globe itu ya kayak ini, Globe. Nah, kayak ini. Nah, ngertinya itu di dokumentasi dari box icon. Tapi aku rada-rada hafal, jadinya nggak perlu ke dokumentasi lagi. Oke, lalu kita ke tulis 4, titik teksnya white, MB-nya 2, lalu MT-nya 4 gitu. MB itu margin bottom, MT itu margin top gitu. Lalu udah sih, kita tulis web development gitu. Lalu P, MB-nya 0, teksnya secondary. Oke, di sini kita tulis menciptakan situs web yang interaktif, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh pengguna di berbagai perangkat dan browser gitu. Oke, kita lihat di sini. Sorry. Nah, di sini dia masih biru ya. Sorry, bukan biru. Putih gitu ya. Ininya putih. Backgroundnya putih. Sekarang kita ganti menjadi backgroundnya itu menjadi ini gelap juga gitu. Tapi sebelum itu kita ini menjadi rounded 0 ya, biar konsisten. Jadi kan buttonnya udah kotak banget. Masa untuk kartnya itu masih ada lengkungan, kan nggak konsisten kalau gitu. Mending ya semuanya tuh nggak ada lengkungan atau kotak total gitu. Jadi kita tambahkan rounded 0. Nah, ini jadi nggak ada kerucut-kerucutnya, nggak ada lengkungannya, sorry. Oke, seperti itu. Kita ke style.css sekarang. Kita ke bawah sini ya, atau ke sini aja. Bawahnya section title itu, sorry, jadi BG itu di sini aja biar biar rapi. Di sini aja. BG dark ALT gitu kan ya. BG dark ALT, dan untuk warnanya sendiri dia adalah 3B 2E, 3B 2E, lalu berapa ya? 41, 41. Nah, kayak gitu. Dan kalau kita lihat tuh sekarang, sorry, bukan kayak gini. Kok 41 sih? 2B 2E, 2B 2E. Nah kayak gini teman-teman. Oke, lalu untuk yang komponen selanjutnya kita tinggal copy paste. Copy paste-nya itu dari call MD4 sampai penutupnya. Nah, kalau nggak ngerti penutupnya, pas kita arahin, nih ada nih penutupnya. Berarti dari sini, gitu. Oke, kita tekan Shift Alt bawah 2 kali. Nah, kita save, udah ada 4 tuh. Nah, kayak gini, kita tinggal ganti-ganti aja ya. Kontennya tuh apa aja gitu. Oke, jadi web development di sini aku ganti menjadi mobile development. Lalu yang di bawahnya itu aku ganti menjadi SEO spesialis gitu biasanya. Nah, untuk BX Global Mobile Development ini aku ganti menjadi Mobile ALT. Nah, untuk yang SEO aku ganti menjadi ini apa? Analis. Analis. Nah, BXS analis. Gini. Nah, untuk yang deskripsinya aku mending copy di sini aja. Kalian ikutin aja ya. Kalian tulis manual tuh. Aku copy di sini. Oke, lalu di sini aku copy juga. Kalian tulis manual aja. Ya, jadi kan tinggal di ini sih. Di apa? Di pause aja. Nah, kayak gitu. Oke, udah nih untuk yang service. Nah, untuk yang service udah nih. Gitu ya. Ini udah kelar nih. Dia udah responsif gak? Dia udah responsif, teman-teman. Nah, dia udah responsif nih. Gitu ya. Jadi sekarang tinggal yang bagian portofolio. Untuk portofolio sendiri kita harus ada gambar ya teman-teman ya. Jadi kita harus punya gambar. Gambarnya itu ya terserah sih kalian mau nyari gambar apa di mana, ya terserah kalian mau di dribble
juga nggak apa-apa di sini. Jadi untuk belajar doang ya. Tapi kalau misalkan untuk project beneran, ya jangan jangan pakai ini. Soalnya ini kan punyanya orang gitu loh. Silakan di sini klik kanan lalu klik dulu ya di sini. Lalu klik kanan save gitu. Untuk nyoba-nyoba doang. Jadi kalau misalkan kalian project sendiri gitu itu lebih baik gitu. Gitu ya. Jadi ini cuman belajar doang. Jadi kita download aja punya orang dulu biar terisi lah gitu websitenya kita. Oke, karena aku udah ada tuh kayaknya di ininya di di mana ya? Nggak ada ya. Aku di sini pakainya ini sih di project yang udah ada ini. Aku pakainya link sih kayaknya. Oke, jadi aku link aja deh. Kayaknya gambar aja gitu. Kenapa kok malah gini? Oke, aku pakai gambar aja. Jadi di sini bakalan aku simpen gambarnya, tapi sekarang masih ini ya, masih ini. Kalau misalkan aku lihat sumbernya, mana nih? Salin alamat link, salin alamat gambar. Dia itu dari Dribble juga nih, Dribble gitu. Nah, di sini aku bakalan save tuh. Tapi aku pause dulu biar gak kelamaan. Oke, di sini aku udah simpan gambar-gambarnya ya. Jadi gambarnya aku letakkan di luar kayak gini. Nah, jadi opsional sih kalau misalkan mau bikin folder lagi untuk image juga ini lebih disarankan. Jadi kita image-nya tuh diletakkan di folder image gini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, udah sih untuk yang itu. Jadi sekarang kita tinggal tulis yang atau coding bagian portofolio. Nah, biar gak terlalu banyak yang kita coding, kita mending kita ini aja, copy aja dari service section ini. Jadi service sectionnya ini di collapse dulu kayak gini. Lalu di blok tekan shift alt bawah gitu. Nah, jadi dia sekarang ada di sini. Service di sini kita ganti menjadi portfolio. Nah, di my service ini kita ganti menjadi apa tuh? Di sini apa? Portofolio saya. Gitu. Portofolio saya. Oke, udah bisa dilihat tuh di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, sama nih, cuman ininya aja yang nggak sama, title-nya doang. Nah, kita ganti tuh sekarang yang bagian sini. Jadi yang pertama, mungkin kita akan ini aja, hapus aja yang ini. Yang kalau MD4 2 ini doang yang dihapus. Oke, jadi sisakan satu dulu gitu. Oke, jadi di sini i-nya kita hapus ya, karena kita tuh butuhnya gambar. Tapi gambarnya itu dia tuh diletakkan di bawahnya card, bukan di dalam card body gitu. Jadi kita tulis img lalu titik card img top gitu. Nah, ISRC-nya itu dari image ya, portofolio satu gitu. Dan kalau kita lihat tuh di sini, nah udah jadi. Gitu ya. Nah, tinggal di sini terlalu dalam tuh paddingnya. Jadi kita hapus yang bagian ini. Nah, bagian P tadi, P2 sama PMD3 tuh kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan yang nggak kalah itu, yang nggak kalah harus, itu div yang punyanya card ini, itu kita ganti menjadi A gitu. A href. Nah, silakan kalian isi dengan portofolio kalian itu di mana linknya gitu. Tapi di sini karena aku masih belum ada, jadi aku pagar aja gitu. Oke. Lalu setelah itu ya wes kita copy di sini. Dari call MD4 ini sampai penutupnya kita blok lalu tekan shift alt bawah dua kali gitu. Nah, di sini web development ini kita ganti tuh menjadi apa? Menjadi nama dari ininya, nama dari em, portofolio kalian sendiri gitu. Biasanya di sini Crypter, bukan biasanya. Punya aku di sini Crypter 2.0. Lalu untuk deskripsinya itu adalah aplikasi
e-commerce crypto gitu. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita tinggal ganti image-nya portofolio 2 ya. Web development ini kita ganti menjadi Delmi. Delmi. Dan untuk deskripsinya kita ganti juga menjadi apa ya? Apa tuh tadi? E-commerce untuk apa nih? Kok malah lupa? Yang berjalan di bidang kuliner. Yang berjalan di bidang kuliner. Lalu di sini kita ganti menjadi portofolio 3. Web development di sini kita ganti menjadi apa? Detached landing page. Detached landing page. Nah, deskripsinya kita ganti juga menjadi landing page startup gitu. Kayaknya gitu. Oh ya, benar. Oke, kita lihat tuh hasilnya. Nah, udah sama nih. Gitu ya, bisa diklik juga sesuai dengan link yang kalian cantumkan itu. Oke, lalu di sini untuk yang section yang terakhir gitu ya, kita tulis atau copy juga nggak masalah sih. Copy aja ya, biar nggak terlalu banyak-banyak. Oke, kita copy, save file di bawah tuh barusan. Lalu service section, oh ya sorry. Jadi di sini kan portfolio section, jadi diganti portfolio section. ID-nya juga kita ganti menjadi portfolio section gitu. Nah untuk yang section terakhir itu contact me kelasnya, service sectionnya, ID-nya kita ganti menjadi contact me juga. Gitu. Di sini menjadi portfolio di sini kita ganti contact me juga. Di sini kita ganti menjadi hubungi saya gitu. Ya walaupun nggak sama dengan contoh, kalau di contoh hubungi saya untuk memulai proyekmu, di sini aku ganti menjadi biasa ya hubungi saya doang gitu. Haha. Oke, lalu di sini ya di bagian ini kita hapus bagian row-nya. Row semuanya kita hapus. Gitu. Kita hapus, kita ganti menjadi row lagi, tapi call-nya itu call MD6 biar dia separuh gitu. Kalau misalkan kalian baru ya di Bootstrap, pelajarin dulu bootstrapnya ini atau dokumentasi bootstrapnya biar kalian nggak terlalu bingung lah. Jadi untuk project kali ini aku kebanyakan pakai bootstrap ya, kayak container ini bootstrap, lalu teks secondary ini bootstrap, MB0, teks primary MB4 itu bootstrap gitu. Jadi untuk row ini silahkan kalian pelajarin. Dia itu kita tulis aja row ini, dia bakalan ada tuh dokumentasinya, silakan dipelajari teman-teman. Oke, lalu di sini aku ganti menjadi, bukan aku ganti, aku tulis form gitu ya. Jadi kan dia form gitu atau apa inputan lah, kontak gitu ya. Jadi kita ganti atau kita tulis menjadi seperti ini. Form, post aja nggak apa-apa, actionnya nggak perlu kemana-mana karena ini masih gimmick ya. Kan nggak ada backendnya tuh. Form ini identik dengan backend tuh nantinya teman-teman. Tapi kita pakainya JavaScript nanti untuk mengarahkan ke WA atau WhatsApp. Di sini kita tulis input form control. Form control itu punyanya Bootstrap. Lalu BG titik lagi BG dark ALT. Lalu roundednya 0 biar dia lancip. Bordernya apa? Bordernya dark. Shadownya non. Lalu teksnya white MB3 gitu loh. Banyak nih. Kayak Tailwind aja. Kita enter. Oke, udah di save. Dan di sini kita tulis atau kita tambahkan ID. ID-nya adalah name. Udah kayak gini doang. Lalu kita tulis text area. Untuk kelasnya sama ya. Text area itu form control bg dark alt rounded null border dark shadow none text white lalu MB-nya juga 3.
Name-nya nggak perlu, ID-nya perlu, yaitu apa? Message. Goals-nya 30 tetap, kalau rows-nya itu kita ganti menjadi 5. Nah, kalau kayak gitu, dia tuh hasilnya bakalan seperti ini, gitu. Kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan gini, nah dia kalau misalkan kita arahkan, kita ketik ya, dia tuh bakalan berubah gini, teman-teman. Nah, tapi kalau kita gak diarahkan, gak fokus, dia tuh hitam. Nah, dia tuh hitam. Nah, gimana caranya dia biar dia itu gak hitam? Itu dengan teks white biasanya. Nah, ini aku kelebihan minus tuh. Nah, kalau kayak gini udah bener nih. Saya adalah saya misalkan. Nah, saya adalah saya. Udah bisa nih. Tapi pas kita fokusin dia tuh nggak kelihatan karena sama-sama putih gitu kan. Jadi di sini kita butuh bantuannya CSS tuh. Tapi ntar lagi aja. Kita ke button dulu. Button titik btn titik lagi btn primary. PX-nya 4, P-nya 2. Oke, tab-nya button. Lalu di sini kirim pesan gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ada kirim pesan. Tinggal satu yaitu rounded 0. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, udah untuk yang section ini kita teruskan di CSS sekarang di bagiannya placeholder tadi. Placeholder tuh mana? Jadi kita tulis kita edit bagiannya yang ini. Jadi pas dia diisi gini, dia tuh nggak kelihatan tuh, walaupun aku lagi ngetik, tuh kan ya. Nah, tapi pas dia nggak aktif atau nggak fokus, nggak difokusin, nggak diginiin, dia tuh em, kalau kita ketik hilang tuh, nggak ada, bukan hilang, nggak kelihatan gitu. Nah, gimana caranya biar dia kelihatan? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tulisnya di sini aja. Kita tulis form control fokus gitu. Jadi pas dia fokus itu teksnya itu colornya itu putih. Bukan putih. Ini aja 23 yang warna biasa, warnanya kita sendiri. Jangan lupa importan. Lalu kita tulis lagi form control placeholder gitu. Placeholder yang ini. Nah, colornya itu sama. Untuk ininya, untuk placeholdernya itu colornya itu yang ini aja, DE ini aja. Gitu. Jangan lupa importan gitu. Oke, di sini juga belum kita tambahkan placeholder ya. Jadi kita tambahkan dulu placeholder name gitu. Nama nama Anda. Lalu di sini kita tambahkan juga placeholder pesan Anda gitu. Oke, kalau kita lihat di sini udah ada nih. Nah, kalau kita ketikkan, nah hitam gitu ya. Kelihatan sama nih. Nah, sekarang kita ke JavaScript-nya untuk kirim pesan yang ini gitu ya. Tapi walaupun di sini ada nih thank you, nggak gue terusin takut kelamaan. Walaupun dikit banget tuh yang ini, nggak apa-apa. Yang penting ya, ya ini gampang banget sih, tinggal text center udah nih, gitu ya. Jadi udah untuk project ini, tinggal JavaScript-nya sekarang. Tinggal yang bagian ini tuh. Nah oke, jadi kita ke JavaScript-nya. Nah untuk JavaScript-nya sendiri, kita tulis aja di sini ya. Kita nggak perlu bikin file baru tuh. Nah gimana JavaScript-nya tuh gimana? Jadi kita bikin function send message gitu. Ini cuman function ya. Jadi silakan misalkan mau dinamain kirim pesan itu terserah gitu. Nah, lalu di sini kita tulis menjadi var name document get element by ID name gitu. Lalu titik value. Nah, name ini kan ada get element by ID name. Nah, name di sini ini ngambil dari sini name ID gitu, teman-teman. Nah, lalu kita shift alt bawah, name di sini kita ganti menjadi message.
Nah, ngambilnya itu dari mana? Dari sini, ID dari text area. Nah, name di sini kita ganti menjadi message juga. Oke, lalu di sini kita bikin var lagi phone number gitu. Phone number. Misalkan berapa tuh? Nomor kode 62 851 851 6136 6136. Aku lupa juga nih punya aku sendiri. 35 gitu. Oke, silakan dihubungi untuk bikin website. Oke, lalu var URL ya. URL-nya itu punyanya ini ya teman-teman ya, punyanya WA sendiri tuh. Nah, lalu di sini kita tulis https api.whatsapp.com. Lalu apa tuh tulisannya? Send sama dengan phone sama dengan tanda tanya phone sama dengan sorry. Lalu plus phone number gitu. Plus lagi apa? Dan n mana n? Sorry n gini teks. Teksnya itu adalah halo, nama saya siapa gitu plus name. Nah, oke. Lalu plus lagi koma gitu ya. Lalu plus lagi message gitu. Udah kayak gini. Jadi dia itu ngirim API WhatsApp ya. Maksudnya dia itu kalau udah diklik tombol kirim pesannya, dia bakalan mengarah ke sini gitu dengan nomor HP-nya itu ini dan teksnya itu halo nama saya siapa sesuai dengan yang diinput user dan message-nya apa gitu sesuai dengan yang diinput user gitu. Lalu apa selanjutnya? Kita tulis di sini, kita tambahkan di buttonnya ini ya, on click gitu. On clicknya apa? Send message sesuai dengan yang di sini functionnya. Oke, jangan lupa tambahkan kurung dan udah kelar tuh. Yunus. Di sini pesannya adalah saya ingin membuat website portofolio yang keren misalkan seperti ini lalu kirim. Wait, kok salah tuh? Kita Ctrl Shift I dulu. Nggak ada errornya. Tapi kenapa kok nggak bisa? Send message udah bener. Ntar. Ini button on click udah bener. Wait guys, kenapa kok nggak mau? Muhammad Yunus. Saya ingin membuat website. Kirim. Sorry, ini kurang satu ternyata. Oke, setelah var URL itu, window open. URL baru tuh udah benar tuh sekarang. Oke, namanya ini saya ingin membuat website. Kirim. Oke, benar nih. Kita udah berhasil bikin website kita sendiri, tuh, teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk yang sekarang my portfolio di ke bawah, lalu contact me dia juga ke bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jadi simple banget nih website portofolio kita, tapi ini udah keren banget nih cuy. Udah ada buttonnya, nah dia ke bawah dan udah ada kirim pesannya. Oke, hebat banget, udah bisa ngirim langsung ke WhatsApp. Gitu ya, thank you untuk kalian yang nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen tuh mau minta project apa tuh nantinya di video berikutnya dan thank you teman-teman.